Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naila Halifa Putri. Di sini saya ingin um, membagikan bagaimana cara menggunakan pricing, forecasting, dan conjoint analysis. Nah, jadi di sini yang pertama kita ada pricing, kita disuruh mencari sini ada 5, ada linear demand graph, power demand graph, optimizing price, optimizing price linear 2, dan optimizing price polynomial. Nah, di sini yang pertama kita cari linear demand graph-nya. Sini disuruh buatlah kurva permintaan linear dari data berikut dan isi tabel yang kosong. Kita disuruh cari demand dengan price 91,80 dolar. Yang pertama, kita blok price dan demand-nya sampai yang 90,90 dolar aja. Habis itu ke insert, pilih chart yang scatter. Karena chartnya ini belum sesuai, jadi kita harus switch row atau column dengan pencet switch row ini. Nah, kalau kayak gini berarti sudah benar. Lalu kalian klik yang biru ini, bebas, lalu klik kanan, pencet yang add red line, pilih yang linear, lalu display equation on chart. Nah, di sini bakal keluar angka yang akan nanti dimasukkan ke dalam formulanya. Nah, jadi untuk mencari demand dari price 91,80 dolar itu kita masukin sama dengan masukin aja 3.000. Untuk yang ini jangan lupa pindahkan ke positif biar mudah. Jadi dikurang 22,222 dikali price. Udah tinggal enter. Jadi ketemunya 960. Kita ganti ke yang biasa aja. Desimalnya kita hilangin. Nah, jadi ketemunya demand dari price 91,80 dolar itu adalah 960. Lalu selanjutnya power demand graph. Di sini kita disuruh cari A dan demand-nya. E-nya ini kalian isi bebas mau berapa. Misalkan kita cari 1 juta ya. Misalnya kita klik 1 juta. Lalu demand-nya ini rumusnya itu sama dengan A dikunci dikali price di pangkat itu ya. Pangkat min 2. Di enter. Nah, karena ini belum sesuai, jadi kita pakai, kalau kita mau lihat yang lebih benar lagi, datanya kita bisa pakai ke Goalseek. Ini ya, kita pakai Goalseek. Nah, di sini bakal muncul kayak tabel gitu. Nah, untuk set cell-nya ini kita pencet yang demand, lalu to value-nya karena setiap
price-nya itu 90,00 dolar, itu pasti demand-nya itu harus 1.000. Jadi kita harus cari to value-nya 1.000. By changing sale-nya ini yang A 1 juta. Value Q aja. Nah, jadi bakal ketemu A-nya itu 8 juta ternyata. 8 juta 100. Dan demand-nya sudah benar 1.000. Price-nya 90, kita ketemu A-nya 8 juta 100. Jadi untuk mencari demand-nya itu sama dengan A dikunci dikali price-nya jangan salah ya, jangan ngambil yang atas, ngambilnya yang sampingnya. Price lalu min 2. Enter. Jadi ketemu segini. Kita hilangin 3.240. Kalau cari keluarnya tuh gimana? Tinggal diklik 2 kali di bagian ujung yang kecil itu aja, pencet klik 2 kali, nanti udah muncul. Nah, ini kita ganti dulu ke biasa. Hilangin desimalnya, bentar. Kalian hilangin desimalnya dulu ya. Semua. Udah deh, ketemu. Demand untuk price 50 dolar itu berarti demand-nya 3.240 dan seterusnya. Kalau misalkan kita mau cari revenue-nya, gampang, kita tulis revenue. Nah, masukin rumus revenue-nya itu berarti sama dengan price dikali dengan demand. Enter aja. Udah, revenue-nya ketemu 160.000 dolar. Kita klik bawahnya aja. Nanti udah muncul sendiri. Ini kita rapiin dulu. Kita ganti ke dolar US. Udah deh ketemu untuk revenue-nya. Selanjutnya kita blok price dan demand-nya. Lalu ke insert, pilih chart yang scatter. Lalu pilih klik bulat biru, salah satu bulat biru. Lalu pilih add trend line. Pilih yang power. Nah, untuk kurvanya seperti ini. Selanjutnya ke optimizing price. Yang pertama ini kita suruh nyari best price, demand, dan profitnya itu berapa. Yang pertama kita blok dulu price dan demand-nya. Kita buat ke chart-nya, pilih yang scatter. Karena chart-nya ini juga belum sesuai, jadi kita harus switch row atau column-nya. Nah, yang benar nanti seperti ini. Lalu klik biru-biru, pilih salah satu, sama seperti tadi, add red line. Pilih yang linear, lalu display equation on chart. Jadi dia bakal muncul angka yang akan dimasukkan ke formula. Kita besarkan. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama kita nyari base price-nya dulu ya. Misalnya kalian base price-nya ini bisa isi berapapun, terserah, bebas. Misalkan kita isi 70 dolar ya. 70 dolar, demand-nya ini masukin aja 15.000, pindah ruas ya dia. Dikurangin 133,33 dikali base price-nya yang 70. Enter. Oh, berarti base price
$70 itu demand-nya 5.000 sekian. Untuk profitnya, kita masukin ini kan udah ada rumusnya. Sama dengan dalam kurung price 70 dikurangin ini cost tutup kurung dikali demand. Nah, jadi temunya profitnya $62 sekian. Untuk memastikan ini price dan demand profitnya itu benar, ke data guys, ke data habis itu ke solver. Nah, nanti bakal muncul tabel kayak gini. Nah, kita isi yang set objektifnya ini total profitnya. Habis itu kita max by changing variable sell-nya itu base price. Udah kalian gini, jangan lupa yang select solvingnya ini kalian pencet yang GRG non-linear. Habis itu kita solve. Oke. Oh, ternyata base price-nya itu $85,75 dengan demand-nya 3.566 nih, kita kurangin dulu. Nah, 3.567 dan profitnya itu ternyata 95 sekian dolar. Selanjutnya, optimizing price linear kedua. Di sini juga sama. Disuruh cari base price, demand, dan total profitnya. Pertama, kita buat price dan demand. Kita buat chart scatter. Switch row atau column. Klik add red line. Pilih yang linear. Display on chart. Nanti akan muncul angkanya. Nah, di sini untuk base price-nya bebas, kalian mau isi berapa aja. Terserah, kalau kita isi $70 aja. Dan untuk jadi demand-nya kita masukin rumusnya aja. 15.000 dikurangin 133,33 dikali base price. Sudah ketemu, habis itu masukin total profitnya. Total profitnya yang ini. Sama dengan buka kurung price dikurangin cost tutup kurung dikali demand. Tutup kurung. Lalu ditambah buka kurung demand dikali cartridges per printer dikali yang profit. Ketemunya 470. Kita cari yang benar-benar base price-nya itu berapa. Kita sama kayak seperti tadi, kita menggunakan solver, kita pencet. Habis itu kita masukin aja set objektifnya ini yang total profit, terus kita pilih yang max, changing variable-nya ini yang base price, tinggal kita solve aja. Nah, ternyata base price-nya itu $50 dan demand-nya itu 8.000 sekian dan total profit-nya itu 525. Selanjutnya yang terakhir, optimizing price polynomial.
kita sudah nyari price, demand, dan profit. Dan datanya ini ada low price, medium price, dan high price. Gimana cara kita mencarinya? Yang pertama, kalian dulu price dan demand-nya seperti tadi, buat chart yang scatter, pilih biru at red line. Nah, linear ini kita ganti menjadi polinominal. Lalu klik yang display equation chart. Nanti muncul apa? Angka yang bakal dimasukin ke rumusnya. Nah, untuk price-nya ini bebas kalian mau isi berapa aja. Kalau aku kita isi yang 2 dolar. Kita copy aja ke sini, copy paste. Nah, untuk demand-nya kita masukin aja rumusnya sama dengan ini, nggak usah, ini udah benar rumusnya, jadi nggak usah dirubah-rubah. In 44 dikali price pangkat 2 1/3 pangkat 1/3 kali price min 5. Jadi sama ya, price 2000, demand-nya 51. Untuk mencari profitnya, ini sudah ada rumusnya, sama dengan price dikurangin unit cost, tutup kurung, dikali sama demand. Nah, ternyata untuk price 2000 dolar dengan demand 51, profitnya tuh 56 dolar. Nah, untuk mencari yang benar-benar dia ini tuh yang paling benar, bukan paling benar sih, yang benar dan akurat itu kita pakai kayak tadi kita menggunakan solver. Kita ke formula, ke data, habis itu ke solver. Nah, di sini kita masukin set objektifnya itu yang profit ini saya udah dimasukin set objektifnya. Itu kita pakai value of, ya, changingnya itu masukin yang price. Nah, kalian nanti pencet add, dan di add itu nanti kalian pilih price kurang sama dengan yang price 2050 itu. Lalu pencet add, habis itu pilih lagi price, kalian pilih ininya kurang sama dengan lebih besar sama dengan yang 1,50. Jadi kalian oke atau add itu, habis itu nanti munculnya seperti ini, lalu kalian solve. Nah, ternyata yang paling masuk harganya itu di harga 1,50 dolar dengan demand-nya 60 dan profitnya itu 36 dolar. Untuk selanjutnya kita akan mencari forecasting. Di sini ada
Di dalam Excel ini forecasting kita akan mencari ada 6. Jadi yang pertama ini ada simple average. Untuk simple average ini rumusnya kita pakai rumus average biasa. Jadi kita bisa menggunakan average. Ini unitnya kita blok sampai bawah, turun, lalu enter. Biar cepat kita klik 2 kali di ujung ini, jadi ketemunya bulan Maret dan Aprilnya itu 42. Jangan lupa dimasukin ke tabel soal. Maretnya 42, Aprilnya juga 42. Selanjutnya musnif. Di musnif ini rumusnya itu ambil angka atau unit dari bulan sebelumnya dengan tahun yang sama. Contohnya kita lihat di bulan atasnya itu ada bulan Februari, dia itu unitnya ada 35, berarti kita masukin ke bulan Maret April itu 35 juga. 35. Masukin ke tabel soalnya. Selanjutnya seasonal name di sini. Nah, rumusnya ini kita ambil angka atau unit dari bulan yang sama, tapi tahun sebelumnya. Misalnya Maret 2019 berarti tahun sebelumnya itu Maret 2018, dia unitnya ada 48, berarti kita tulis 48. Untuk Aprilnya di tahun 2018, dia unitnya ada 34. 48 dan 34. 8, 34. Selanjutnya moving average. Di moving average ini musuh itu kalian data dulu, itu pencet data analysis. Kalian pilih moving average. Untuk moving average ini setiap interval itu dikurang 1. Dan interval itu harus di atas 3. Misalnya kita input range-nya di bulan Januari. Kita cari data bulan Januari terakhir itu di 2015. Karena setiap interval itu min 1, karena kita tadi ngambil interval 3, 3 kurang 1, berarti kita ambil 2 data di atasnya. Jadi dia ada di bulan November. Nah, jadi seperti itu. Dan seterusnya. Kita masukkan intervalnya 3, dan interval itu harus atas 3. Masukin input range-nya, dia ada di Februari, berarti kita cari bulan Februari. Yang ada Februarinya di 2015. Interval yang ambil 3, berarti kurang 1, jadi kita ambil 2 data di atasnya, yaitu Desember. Nah, untuk output range-nya ini, karena kita tadi berhenti di Desember, kita juga taruh datanya ini di samping data Desember paling akhir. Kita oke aja. Nanti munculnya jadi seperti ini. Kita hanya mencari bulan Maret dan April. Kita blok aja di bulan Maret dan April seperti ini, lalu di copy, pencet kanan, lalu ke page spesial, pilih page value. Nah, jadi ini munculnya seperti ini. 48 dan 41. Kita masukin dulu. 48, Maret 48,
Aprilnya 41. Selanjutnya exponential smoothing. Exponential smoothing untuk mencari rumusnya sama kayak moving average. Kita ke data analysis, kita cari exponential smoothing. Nah, bedanya sama moving average itu nanti kita bakal ngasih satu data di atasnya. Lebih kan satu data di atasnya. Misalnya ini damping vektornya diabaikan aja. Kita di Februari cari Februari yang ada Februari akhirnya di 2015 ditambahkan satu data di atasnya. Ini Februari, satu data di atasnya berarti Januari 2015. Nah, untuk output range-nya karena kita berhenti di Januari, berarti kita juga taruhnya di Januari. Kita oke aja. Seperti tadi kita hanya mencari Maret dan April. Kita blok bagian Maret dan April aja. Bis copy. Klik kanan. Paste special, paste value. Jangan lupa dihilangin desimalnya. Ketemunya 49 dan 40. Kita habis itu kalau mau lihat data chartnya, kita pilih, kita buat chart, kita pilih unitnya semua, pilih ke insert, klik yang recommended chart, dan pilih yang chart line. Nah, ini untuk chartnya. Klik kanan, add trend line, kita pilih warnanya merah. Nah, kita bakal tahu. Oh, jadi chart ininya tuh seperti ini. Tadi berapa? 49 dan 40. 49, 40. Yang terakhir ada linear forecasting. Untuk linear forecasting ini, sebelum ke rumusnya, kita bikin tabel periode. Biar gampang carinya, kita klik satu. Periode nih kita harus buat angka 1 sampai seterusnya, kita pencet aja biar lebih cepat. Klik ini, pilih fill series, nanti dia bakal muncul angkanya sendiri. Nah, ini kan periodenya udah sampai 61. Kita harus cari Maret dan April. Rumusnya yaitu sama dengan forecast linear. Habis itu kita pilih, kita tadi pencet di blok mana, mencari di blok mana. Kita masukin D61. Noun yes-nya itu kita blok bagian unitnya dari Februari terakhir sampai atas. Jangan lupa dikunci titik koma, dan untuk noun X-nya itu
period, kita ambil period Februari sampai atas. Nah, ketemu jadi segini. Biar cepat kita klik 2 kali. Ini ketemu, kita hilangin desimalnya. Ketemunya 3939. Kita buat chartnya, kita bawa unit seperti tadi ke insert recommended charts, pilih yang chart line seperti ini, klik ini biru, kanan it's red line, dan warnanya diganti, misalnya warna ungu aja dia ketemu untuk chartnya. Kita isi 3939. Ya, itu untuk casting. Selanjutnya kita akan mengerjakan conjoint analysis. Di sini di Excel ini conjoint analysis itu kita disuruh ada 3, kita harus mencari level, summary, dan hasil kuesioner preferensi. Nah, di level ini ada merek, warna, dan transmisi. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah punya SPSS, lalu buat file baru dengan nama bebas, supaya nanti biar bisa kebaca oleh SPSS-nya. Kita mulai. Pertama, masuk ke SPSS. Kayak gini. Lalu pilih ke data, pilih orthogonal design and generate, lalu masukin deskripsi yang ada di Excel. Nanti pilih create new data file, pilih kalian yang baru tadi adalah lulus, kasih lulus dimulai. Oke, ini berarti tandanya udah berhasil. Di situ kalian buka datanya. Udah di save tadi. Ada merek, warna, transmisi. Nanti kalian ke variable view aja. Kita hilangin desimalnya. Klik desimalnya, lalu pilih yang 0. Kita ganti 0 semua. Nah, desimalnya hilang, kita copy Excelnya. Ini. Lalu tulis judulnya. Merek, warna, untuk levelnya. Selanjutnya untuk mencari stimuli, pastikan deskripsi ini itu udah sesuai sama namanya. Avanza Ras Innova berarti sudah sama merek. Oh benar, ternyata benar. Kalau hitam putih silver dia masuknya ke warna, manual matic berarti dia masuknya ke transmisi. Habis itu kita masukin aja rumusnya sama dengan VLOOKUP. Pilih merek ini, lalu ketik titik koma, merek ini di blok, titik koma di 2, titik koma false, dan tutup.
Nah, jadi muncul Innova. Kita klik aja ke bawah biar cepat. Selanjutnya kita cari warnanya sama dengan VLOOKUP. Warnanya kita ini warna titik koma, warnanya ini di blok, titik koma 2, titik koma kurung, lalu ketik langsung di blok. Akhirnya transmisinya sama dengan VLOOKUP. Transmisi titik koma kita blok di transmisi titik koma 2, titik koma plus. Udah deh. Jadi deskripsi stimulinya seperti ini. Innova warnanya hitam dan transmisinya diametrik dan seterusnya. Selanjutnya kita bakal ngitung hasil kuesioner preferensi. Ini kita respondennya kita blok semua. Lalu di paste. Ke data variable, lalu kita ganti namanya responden P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Nah, seperti ini kita save. Kita bikin mesin voice, hasil, terus kita save. Setelah udah jadi kayak gini, udah ada responden P1 sampai 9, kita jadi nge-coding, pilih ke syntax, ya kita ke syntax, itu masukin rumusnya yaitu conjoin len titik pas, kita cari ke dokumen, pencet yang saya tahu ininya, paste, garing, lalu kita ini namanya copy, garing, koma SPV, lalu tanda ketik atas. Terus yang kedua yaitu garing data sama dengan titik satu atas, masukkan ini properties, application-nya kita blok, copy, paste, garis miring, ini namanya di copy, di STP. Nah, yang ketiga yaitu subject.
subjek sama dengan responden. Lalu yang keempat garing dengan P1 ini. Yang kelima yaitu faktor garing factors sama dengan tadi ada 3, ada merek, warna, dipastikan jangan ada yang tipu ya guys. Garing yang terakhir print sama dengan summary only. Lalu kita save. Kita save dulu. Was syntax. Save. Ini kan udah selesai, nanti tinggal pencet run. Habis itu pencet all. Nah, ini hasilnya. Dengan utilities merek yang paling banyak itu Rush. Warnanya putih. Dan transmisinya manual. Untuk important values-nya paling banyak di merek